Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Isya Agni dengan NIM 2424 Saya dari program Studi Teknologi Informasi dari kelas C. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan dan mempresentasikan program dari soal-soal yang sudah saya kerjakan. Nah, ini adalah soal-soal UTS. Sebentar di komen terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Dari yang pertama, ini saya membuat variabel judul soal UTS print judul center 70 ini untuk membuat tulisan lebih ke tengah. Itu saja fungsinya sebagai judul. Nah, langsung saja saya jelaskan soal yang pertama. Soal yang pertama itu, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Paris adalah anak kebangsaan Perancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigato gozaimasu. Karena kebangsaan Perancis. Jadi intinya eh, pada yang pertama ini kita diperintahkan untuk membuat suatu program jika outputnya itu bernilai 3 itu akan menampilkan tulisan fish. Jika outputnya bernilai 5 itu atau eh, kelipatannya ya, ini akan menampilkan output bus. Tapi jika outputnya itu merupakan 3, kelipatan 3 dan kelipatan 5 itu akan menampilkan output fizzbus. Nah, ini langsung saja ke programnya. Yang pertama itu ada fungsi fizzbus. Fizzbus for I in range ini 1,6 n plus 1 if, nah ini syaratnya jika I itu adalah modulus 3 sama dengan 0 dan I modulus 6 sama dengan 0, print fizzbus. Artinya jika I ini adalah angka kelipatan 3 dan 5 itu akan langsung menampilkan output fizzbus. Di sini saya juga menggunakan N karena jika N itu dua-duanya harus true, dua-duanya harus bernilai benar. Jadi jika kelipatan 3 dan 5 baru bisa menampilkan output fizzbus. Jika hanya kelipatan 3 atau kelipatan 5, maka tidak bisa menampilkan output fizzbus seperti itu. Jika menggunakan OR juga salah satunya yang harus jika salah satunya benar itu akan bernilai benar. Tapi kalau N itu dua-duanya harus bernilai benar. Nah, selanjutnya itu ada I modulus 3 sama dengan 0 ini berarti kalau angka tersebut adalah 3 ataupun kelipatan 3 maka akan menampilkan output fish. Ini. Nah, selanjutnya kalau I modulus 5 ini berarti kalau angka tersebut 5 atau kelipatan 5 maka akan menampilkan output bus. Else-nya jika tidak itu print I. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi main. Sebenarnya fungsi main ini hanya untuk menginputkan nilai yang menginputkan nilai dari user. Tapi di sini itu juga disertai dengan syarat if 1 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 999 maka ini maka akan menampilkan fungsi yang sebelumnya dibuat. Nah, ini berarti N itu tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 999. Berarti N itu harus dalam range 1 sampai 999. Jika nanti usernya itu menginputkan nilai 0 atau yang lebih dari 999, itu akan muncul output seperti ini. Input tidak valid, silakan masukkan angka antara 1 dan 999. Baru setelah itu fungsinya itu dipanggil. Nah, kita coba run dulu. Apakah benar? Sebentar. Nah, ini muncul masukkan jangkauan angka. Nah, ini sebagai pengingat agar tidak salah input, kita coba masukkan angka 15. Nah, outputnya akan langsung seperti ini. 1, 2 fish, 4 bus,
Selanjutnya fish ini artinya 1, 2, 3 itu tidak di print sebagai angka 3 tapi langsung di print sebagai fish karena di sini sudah ada program yang menyatakan bahwa kalau 3 itu di print sebagai fish. 4, 5 juga demikian. Kalau misal 5 ini eh, disebutkan itu tidak akan menampilkan output angka 5 tapi langsung ke bus. Angka 6 juga seperti itu karena angka 6 itu merupakan kelipatan dari angka 3. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir ini 15 itu menampilkan output Fishbus. Karena angka 15 itu merupakan kelipatan dari 3 dan juga kelipatan dari 5. Maka akan menampilkan output Fishbus seperti itu. Karena angka 15 ini dibagi 3 itu 5, dibagi 5, 15 dibagi 5 itu 3. Jadi valid bahwa angka 15 itu kelipatan 3 dan kelipatan 5. Seperti itu. Ini untuk yang nomor 1. Kita komen dulu. Nah, untuk soal yang nomor 2. Ini. Nah, ini kita lihat dulu contoh soalnya. Yang nomor 2 itu Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Isi Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Nah, jadi singkatnya, soal nomor 2 ini kita harus jika user menginputkan angka itu, tapi ini angka yang pertama itu tidak boleh lebih besar daripada angka yang kedua karena angka pertama itu akan menjadi batas awal dan angka kedua itu akan menjadi batas akhir. Nah, di antara angka tersebut itu dihitung, dicari tahu angka primanya, bilangan primanya itu ada berapa. Nah, seperti ini. N, masukkan input dulu yang pertama N, integer input masukkan angka pertama. Yang kedua M itu masukkan angka kedua. Selanjutnya hasil itu dimasukkan ke dalam list kosong dengan syarat seperti ini, 0 kurang dari N kurang dari N itu kurang dari 100 dan 0 itu kurang dari M kurang dari 100. Nah, ini syaratnya for I in range N plus 1. Berarti ini N-nya ini N yang telah diinputkan oleh user itu di plus 1 berarti setelahnya. Nanti akan dihitung setelahnya angka yang telah diinputkan oleh user. Batasnya adalah M, batas terakhir yang diinputkan, batas angka kedua yang diinputkan oleh user. Maka dari itu tidak boleh angka yang pertama itu tidak boleh lebih besar daripada angka yang kedua karena angka yang pertama itu nanti akan jadi batas awal dan dihitung setelahnya angka kedua itu akan menjadi batas akhirnya. Nah, selanjutnya ini for j in range 2, I, if I modulus J sama dengan 0 itu langsung di break, tapi kalau tidak itu hasilnya. Nah, ini fungsinya list kosong ini tadi jika sudah memenuhi syarat maka akan dimasukkan ke dalam hasil. Ini list hasil ini dengan di append dengan format seperti ini, kemudian print line hasil, tapi jika tidak memenuhi syarat else itu akan di print tidak valid. Terus dipanggil ini variabel fungsinya, dipanggil fungsinya. Ini coba kita kan untuk yang nomor 2. Nah, masukkan angka pertama ini kita masukkan misal 3 sesuai dengan contoh soalnya ini 15. Nah, hasilnya itu adalah 4. Berarti bilangan prima antara 3 dan 15 itu ada 4. Seperti itu. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 3 itu ini Budiono Siregar. Di sebuah kota kecil bernama Carterville hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar. Suatu hari Budiono Siregar meminta
berita laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Dan ini, jadi pada soal yang ketiga ini, pada soal yang ketiga ini di soalnya itu, ininya indikator soalnya itu, Budiono Siregar ini itu eh, nanti menghitung kata dari pesan tersebut, nanti dihitung hurufnya itu ada berapa dan tidak boleh ada pengulangan. Jadi kita juga di sini diperintahkan untuk menghitung huruf yang diinputkan oleh user, tetap tidak boleh ada pengulangan. Jadi kalau misal huruf A itu ada dua, itu susunan hurufnya tidak boleh A-nya ada dua, tetapi nilainya nanti yang akan dihitung berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, ini yang pertama itu pesan, input, masukkan kata atau kalimat. Inputan ini itu untuk memasukkan inputan yang diketikkan oleh user, kemudian di lower karena Python itu seperti yang kita ketahui, Python itu sangat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi Python itu menganggap huruf yang sama tetapi huruf tersebut huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi kita langsung lower aja biar nantinya tidak menimbulkan kesalahan pada output yang akan kita tampilkan. Jadi semuanya inputan dari user itu langsung di lower seperti itu. Nah, selanjutnya tanpa spasi, ini ada variabel tanpa spasi. Itu sintaknya seperti ini, replace spasi ini dengan tanpa spasi karena spasi itu juga akan dihitung nantinya jika tidak dihilangkan. Maka dari itu spasinya itu di replace dengan yang string tanpa spasi ini. Selanjutnya huruf kita bikin variabel ini dictionary karena nanti tidak boleh ada pengulangan. Dictionary itu tidak boleh ada pengulangan. Maka kita membuat variabel ini untuk memuat huruf pada inputan. Kemudian tanpa spasi. Kemudian kita looping for I in tanpa spasi. If I not in huruf ini, huruf I sama dengan tanpa spasi count I yang ini. Kemudian for I hitung in huruf dot items printf ini dulu for I ini hitung in huruf dot items ini yang dihitung yang sudah masuk ke dalam dictionary ini. Nah, kemudian ini printf huruf ini sebagai string yang akan ditampilkan pada outputnya nanti itu akan menampilkan huruf i hasil dari ini tadi program ini tadi, terus dihitung berapa jumlahnya huruf tersebut disebutkan dalam satu kalimat atau inputan dari user. Contohnya soal 3. Nah, ya soal masukkan kalimat misal kapal laut. Nah, akan seperti ini. Kapal laut huruf A-nya tidak akan ditampilkan secara double, tapi di sini akan ada huruf A itu berapa, dispesifikkan berapa. Kapal laut. D-nya juga, L-nya juga tidak ditampilkan dua kali, tapi ditampilkan berapa kali L itu disebutkan. Seperti itu untuk yang soal nomor 3. Untuk yang selanjutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah ini, Sabta keyboard rusak. Minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya yaitu Noise Speed. Ia merasa sangat senang karena keyboard yang dinanti-nanti telah datang, namun kegirangannya hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Ia mengetik Hello World, namun yang ditampilkan malah HLLO World.
bantu Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Jadi kita membuat program ini mengimplementasikan keyboardnya Sabta yang rusak, di mana keyboardnya Sabta itu tidak bisa menampilkan huruf E dan huruf D. Nanti outputnya itu akan dihitung berapa huruf E dan huruf D yang pada inputan itu yang tidak bisa ditampilkan, seperti itu. Terus ini programnya itu fungsi def hitung kalimat keyboard error. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan yang tadi seperti tadi lower atau upper. Yang ini tadi itu tidak harus lower tapi bisa juga upper. Nah, tapi ini saya mau mencoba yang baru dengan memasukkan ke dalam list E kecil, D kecil, E besar, D besar. Karena seperti yang kita ketahui Python itu, kembali lagi Python itu sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi E E kecil, D kecil, E besar, D besar itu bisa dihitung berbeda oleh Python. Jadi di sini keyboard error harus berisi list 4 huruf ini. Nah, kemudian jumlah errornya kita nolkan dulu. Langsung kita looping for kata in kalimat. If kata in keyboard error, ini seperti ini, jumlah errornya itu di return jumlah error. Kemudian ini kalimat input. Ini untuk memasukkan input dari user. Mau kalimat apa yang akan diinputkan. Nah, selanjutnya variabel ini kita membuat variabel baru itu rusak, hitung kalimat input. Ini kalimat input ini dihitung. Ini program yang ini digunakan untuk menghitung kalimat yang diinputkan oleh user kemudian di print rusak. Coba di run. Nah, tuliskan kalimat ini tadi aja. Hello world. Hello world. Coba. Hello world. Nah, ini ada dua karena keyboardnya si Sabta ini tidak bisa menampilkan huruf E dan huruf D. Jadi ada dua huruf yang tidak bisa ditampilkan oleh keyboardnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, Ariski adalah seorang siswa SD kelas 1 SSD dari SDN King Indo 25. Rizky adalah seorang siswa kelas 1 SD. Dia memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu. Berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya, bantulah Ariski untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah ibu gurunya. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Nah, yang di soal nomor 5 ini, intinya itu nanti user menginputkan beberapa angka, range angka, yang kemudian itu pada output pada inputan kedua yang ini itu menentukan target. Jadi programnya seperti ini. Yang pertama itu ada angka input itu berisi beberapa angka, range angka yang akan yang di dalamnya itu ada target hasil. Target hasil itu adalah angka yang akan kita cari kemungkinan penjumlahan yang menghasilkan angka tersebut. Nah, ini selanjutnya ada variabel isi nomor. For I in angka input ini split koma. Nah, split koma ini gunanya itu untuk membatasi. Jadi koma itu nanti berfungsi sebagai batas. Karena inputnya ini nanti menggunakan koma, jadi ini itu untuk membatasi angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya ke loopingnya for I in range length isi nomor. Ini nanti length isi nomor ini di looping sampai ke angka yang diinputkan user. For J in range I plus 1. Nah, ini yang J ini I plus 1 berarti
dari I ini itu ditambah 1, kemudian berhentinya itu di total angka yang diinputkan oleh user. Ini yang sudah di split ini. Nah, kemudian if isi nomor I plus isi nomor C yang ini I, ini C sama dengan target hasil. Hasil jika sudah memenuhi, maka hasilnya itu di append ke ini, ke list yang sudah list kosong yang sudah sebelumnya sudah dituliskan di situ, di append di situ dengan format seperti ini, nantinya akan menghasilkan list di dalam list. Kemudian di print hasilnya. Jika di run akan seperti ini. Angka input misal 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, terus targetnya adalah angka 5. Nah, akan muncul hasil kemungkinan penjumlahan yang menghasilkan angka 5 tersebut, yaitu 1, 4, dan 2, 3. Seperti itu. Ini soal nomor 5. Kemudian adalah soal nomor 6. Nah, ini soalnya nomor 6 itu seperti ini. Soal nomor 6. Oh, ini. Soal nomor 6 itu ini salah satu BPA. Tengkle sudah 2 tahun mengaku ujian hatinya. Nah, intinya pada soal ini kita itu harus mengenali apakah kata-kata yang diinputkan user tersebut itu ditulis pada satu tangan yang sama atau tidak. Jadi kalau misal hurufnya itu berurutan diketik oleh tangan yang sama, itu akan memunculkan false. Tapi jika bergantian tangan kanan dan tangan kiri, itu akan memunculkan output true. Seperti itu. Nah, ini yang pertama pastinya kiri itu terdiri dari Quertas Jeff G Z X C F B, yang kanan itu terdiri dari Y U I O P H J K L N M. Kemudian ada masukan kata, ini variabel inputannya akan dicek sama seperti sebelumnya karena Python itu adalah sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil, maka harus di lower atau di upper. Ini disediakan variabel sebelum known, ini disediakan kata benar, ini kita isi true terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini masuk ke looping. For kata in masukkan kata. Ini masukkan kata ini looping. Jadi nanti kata ini itu akan di looping satu persatu sebanyak inputan dari user. Nah, jika kata ini di kiri, nah kalau sebelumnya kata yang diinputkan itu, yang di looping itu di kiri juga, maka kata benar ini variabelnya diganti menjadi false. Yang awalnya true itu menjadi false karena sama-sama dari kiri dan langsung di break false. Tapi kalau tidak, itu sebelumnya ini variabel sebelum ini akan terupdate menjadi memiliki dari tangan kiri. Begitu juga dengan yang kanan, jika ini sebelumnya itu yang kanan dan katanya ini dari kanan, itu juga akan kata benar ini, variabel kata benar ini akan memiliki nilai false dan langsung di break. Tapi kalau sebelumnya itu kiri dan ini kata yang diinputkan itu dari kanan, maka yang sebelum ini akan langsung terupdate menjadi kanan dan kemudian di looping. Tapi jika else ini, jika tidak memenuhi atau hurufnya berada di luar dari ini, dari misal memasukkan yang tidak memenuhi syarat, itu akan langsung false.
dan selesai, di print seperti itu. Terus ini di print kata benar. Kita coba masukkan kata yang ingin dicek. Yang hello, kita coba hello. Hello itu false karena kita lihat huruf H. Huruf H itu ada di kanan, selanjutnya ada di kiri, betul. L ada di kanan, tapi kemudian ada L lagi. Maka itu huruf H. Kata hello itu false karena diketik oleh tangan yang sama secara berurutan. Nah, jadi seperti itu untuk nomor 6. Selanjutnya adalah yang nomor 7, nomor terakhir. Nah, ini soalnya. Jadi ini di soal file rusak, ini kita diharuskan untuk membuat file rusak itu menjadi suatu string yang bisa dibaca. Nah, yang pertama itu pastinya memasukkan inputan dari user dengan variabel data. Ini ada pesan 1, pesan 2, ini berisi list kosong. Nah, nantinya akan dijelaskan di selanjutnya. For I, ini langsung kita masuk ke loopingan. For I in range line data, ini di looping sebanyak sampai banyaknya data yang diinputkan oleh user dengan if jika I ini modulus 2, artinya jika habis terbagi 2 atau bilangan genap, maka I ini akan dimasukkan ke dalam pesan 1, di-append ke pesan 1 seperti ini sintaknya dalam bentuk list seperti ini. Jika tidak, artinya kalau misal I ini bukan modulus 2 atau ganjil, maka I ini langsung masuk ke pesan 2. Nah, yang selanjutnya itu for I in range line pesan 1, ini untuk pesan 1 saja, tapi nanti akan berlaku juga untuk pesan 2. Nah, ini CHRORD pesan I minus 5. Jadi yang sudah diminta tadi di soal itu, kita diminta untuk mengurangi bilangan ASCII-nya itu sebanyak 5. Nah, jika yang diinputkan itu bukan angka, yang diinputkan itu adalah huruf, maka ya harus dijadikan dulu menjadi huruf itu dengan fungsi ORD ini. ORD itu untuk mengembalikan huruf yang diinputkan menjadi angka, dan kemudian bisa dilihat bilangan ASCII-nya. Nah, karena inputan nanti itu yang diminta tetap string, itu juga harus dikembalikan lagi ke dalam bentuk string dengan CHR ini dengan mengeluarkan huruf dari kode ASCII yang sudah dikurangi 5 tadi. Itu juga berlaku untuk pesan 2, ini juga dilakukan hal yang sama. Kemudian yang ini itu untuk menggabungkan karena perintahnya itu untuk menggabungkan, kemudian ini join menggunakan join. Kita coba dulu. Nah, soal nomor 7 ini diinputkan ini aja sesuai dengan yang di contoh soal. Nah, itu akan menghasilkan tipe soal mudah aja. Jadi seperti itu penjelasan dari pengerjaan soal UTS remedial nomor 1 sampai 7. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya dalam penjelasan maupun ada salah kata saya dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.